Nah, satu tempat yang paling dianggap angker sama warga sekitar itu lapangan bola yang tepat ada di samping pemakaman. Cuma setelah kejadian itu, Teh Lilis ini udah nggak pernah mau lagi kalau diminta buat nginep ke rumahku. Pas balik ke dalam, dia tuh ngeliat ada sosok sapi putih sambil ngejulurin lidah kayak ular gitu. Ini cerita pengalamanku pribadi. Sewaktu aku kecil, aku sama keluarga itu pernah tinggal di salah satu daerah pelosok di Bogor. Sebelumnya aku tinggal di Jakarta Barat karena dekat dari kantor bokap. Cuma di sana itu masih ngontrak dan rumahnya itu masih petakan gitu. Nah, awal mula kenapa aku pindah ke pelosok Bogor itu karena nyokap tuh pengen punya rumah sendiri. Karena sebelumnya kan masih ngontrak dan sempat tinggal di rumah nenek di Tangerang Selatan. Intinya bokap nyokap itu mutusin buat beli tanah di Bogor karena masih murah. Aku tinggal di sana sekitar tahun 2002. Aku masih inget banget pas pindah ke sana itu bertepatan sama FIFA World Cup 2002 Korea Japan. Selama aku tinggal di sana, ada seorang pengasuh yang nemenin aku sama dua adikku. Namanya Teh Lilis. Sebelumnya sekedar informasi, di daerah rumahku itu dikenal sebagai tempat yang angker. Bahkan sempat juga jadi tempat acara uji nyali di salah satu acara TV pada masa itu. Abis maghrib pun warga sekitar gak ada satupun yang berani lewat depan rumahku. Jadi rumahku itu benar-benar satu rumah doang, gak ada tetangga sampai sekitar kurang lebih 150 meter. Baru ada bangunan lain, itu pun cuman sekolahan gitu. Sekeliling rumahku cuma ada kebun bambu dan tempat pemakaman umum. Nah, satu tempat yang paling dianggap angker sama warga sekitar itu lapangan bola yang tepat ada di samping pemakaman. Disebutnya lapangan bongkok. Oh iya, karena kondisi ekonomi yang seadanya, waktu itu rumahku cuma dilapisin bilik bambu. Hari pertama aku tinggal di sana, semua itu masih biasa aja dan gak ada yang aneh. Sampai beberapa hari berlalu. Suatu hari bokap itu harus kerja lembur, jadi hari itu bokap gak balik ke rumah. Akhirnya nyokap kan minta si Teh Lilis ini buat nginep di rumah. Malam itu gue lagi nonton bola di TV. Cuma tiba-tiba gue tuh kebelet buang air kecil. Karena udah tengah malam, jadi tuh aku ngajakin adikku yang pertama, namanya tuh Dais. Tapi aku juga minta dianterin sama Teh Lilis. Cuma karena kamar mandinya jauh dan misah sama rumah, jadi tuh aku buang air kecilnya di depan rumah, di luar gerbang atau pagar gitu. Kebetulan si Dais itu juga kebelet, jadi kita buang air kecil itu sebelahan. Tiba-tiba si Dais sama Teh Lilis ini tuh lari ke dalam. Aku kan kebingungan ya, itu dua orang kenapa? Jadi sampai dalam si Dais ini tuh celananya basah semua. Ternyata sekilas dan samar-samar, aku tuh ngeliat ada dua sosok tinggi besar yang lagi berdiri di depan gerbang rumah. Tapi setiap aku negesin pandangan, sosok itu tuh hilang. Cuma aku kan emang dasarnya skeptis ya, jadi bodo amat lah gak peduli itu apa. Bokap selalu bilang, derajat manusia itu lebih tinggi dari bangsa jin. Jadi aku gak boleh takut sama segala tipu daya setan. Cuma setelah kejadian itu, Teh Lilis ini udah gak pernah mau lagi kalau diminta buat nginep ke rumahku. Beberapa kejadian aneh pun makin sering aku rasain di sana. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku kan lagi main Lego di ruang tamu, sambil bercanda sama adikku si Dais itu, dan Nisa. Waktu itu umurku masih 9 tahun, Dais 5 tahun dan Nisa itu baru 1 tahun. Pas aku lagi mainan, itu sekitar abis maghrib, nyokap lagi nyuci piring di kamar mandi. Singkat cerita, si Nisa ini kan ngelemparin Lego, sampai ada satu Lego yang dia lempar itu ke kamar. Pas aku mau ngambil Lego itu, aku ngeliat ada nyamuk besar banget. Sampai aku tuh ngeliatin, ini tuh beneran nyamuk atau mataku yang salah. Mungkin kira-kira tuh besarnya setelapak tangan orang dewasa, ada di lantai kamar. Aku yang refleks aja ngambil sapu lidi, terus aku langsung pukul itu nyamuk. Dan aku yakin itu kena, tapi tiba-tiba nyamuk itu hilang dan gak ada bekas apapun. Kebetulan malam itu bokap lembur lagi di kantor. Masih di malam yang sama, ketika aku sama adik-adik itu udah tidur, nyokap bangunin buat sepertiga malam, buat sholat tahajud. Pergilah dia ke kamar mandi buat ngambil wudhu. Pas balik ke dalam, dia tuh ngeliat ada sosok sapi putih sambil ngejulurin lidah
kayak ular gitu. Tapi rada tembus pandang sih, badannya besar, berdiri di depan pintu kamar. Sampai pintu kamar itu ketutup sama badannya. Cuma waktu itu nyokap gak mau teriak, mungkin gak mau bikin anak-anaknya itu kebangun. Yang dia lakuin ya cuman berdoa sampai sosok itu hilang. Beberapa waktu berlalu selama aku tinggal di sana, adikku sering sakit, terutama Dais. Dia sering sakit dan sering ngalamin kejadian aneh. Pernah juga suatu hari dia tuh lagi main di halaman. Tiba-tiba dia tuh hampir nginjek ular, ukurannya tuh lumayan besar, tapi setelah itu dia sakit. Demam sampai sekitar 2 minggu. Waktu dia sakit, dia sering histeris. Dia selalu ngelihat ada makhluk raksasa di lapangan bongkok yang setiap langkahnya itu selalu membuat dentuman keras yang bikin telinganya itu sakit dengernya. Setiap hari kami ngelewatin kejadian aneh itu, bahkan waktu gue pulang ngaji sekitar jam 8 malam, iya namanya di pedalaman jam segitu tuh udah bener-bener sunyi. Buat ke rumahku itu harus ngelewatin rimbunnya pohon bambu sendirian tanpa ada penerangan di jalan itu. Samar-samar aku tuh ngelihat di sudut penglihatanku ada sepasang mata besar yang lagi merhatiin aku dari rimbunnya pohon bambu. Akhirnya aku lari kan sekuat tenaga sampai ke rumah yang jaraknya tuh masih 200 meter. Setelah itu Dais kan udah mulai sehat dan udah bisa main. Pernah suatu hari ada teman-teman itu lagi pada main ke rumah. Kebetulan hari itu juga lagi libur sekolah. Jadi mereka tuh datang dari pagi. Singkat cerita, gue main bola lah sama teman-temanku ini di samping rumah. Karena si Dais masih kecil, jadi tuh dia nggak mungkin ikut main bola. Dia cuma tukang ngambilin bola di belakang gawang. Sekitar jam 10, turun hujan deras tuh. Teman-teman udah langsung pada bubar. Nah, aku sama Dais itu mutusin buat main hujan-hujanan berdua. Pas lagi seru, Dais ini lari ke arah pohon bambu dan aku pun gak ada pikiran aneh. Ya namanya anak kecil main hujan-hujanan pikirku waktu itu. Tapi seketika si Dais itu teriak dan nangis kejer di deket pohon bambu. Tatapannya itu ke salah satu titik di pohon bambu itu. Cuman waktu itu aku gak ngeliat apa-apa. Aku kan nanya, kenapa? Dia juga cuma nangis histeris. Ya udah kan, akhirnya aku ngajak pulang lah. Tapi badannya tuh kaku, bener-bener kayak manekin, tapi sambil nangis kenceng. Ya udah mau nggak mau, aku gendong lah ke rumah. Pas aku gendong, badannya itu masih tetap kaku banget. Terus sampai di rumah langsung dimandiin air hangat sama bokap. Disuruh selimutan sambil minum teh hangat. Itu pun dia masih sesenggukan. Baru deh habis itu ditanya, kenapa, lihat apa, dan ada apa. Abis itu dia ngejelasin, katanya pas lagi hujan itu ada salah satu temanku yang manggil dia dari kebun bambu. Padahal kan emang jelas banget yang lain itu udah pada pulang semua. Nah, disamperin lah sama si Dais. Pas sampai di kebun bambu yang dia lihat, ada sosok pocong tinggi besar, wajahnya hancur, matanya keluar. Itu yang bikin dia tuh histeris ngelihatnya. Bahkan sampai sekarang pun dia masih ingat jelas kejadian waktu itu yang mungkin gak bakal dia lupain sampai kapanpun. Buat gambaran, dari kejauhan view rumahku itu backgroundnya pegunungan Salak yang kelihatan jelas siang maupun malam. Apalagi kalau cuacanya tuh cerah. Suatu malam, aku sama bokap itu tidur di ruang tamu karena habis nonton bola. Sekitar jam 3 pagi dari balik bilik kedengeran suara perempuan ketawa cekikikan. Bokap langsung refleks dong karena emang posisinya di sebelah telinganya banget. Bilik bambunya itu ditonjok sampai jebol dan aku pun kaget. Aku sama bokap itu langsung keluar bawa lampu senter dan ngecek sekeliling rumah tapi gak ada apa-apa. Pintu gerbang pun masih kekunci dari dalam. Tapi pas aku tegesin ke bawah baru sadar ada jejak kaki mirip kucing tapi ukurannya tuh besar dan itu tuh ada di sekeliling halaman rumah. Karena kan halaman rumah itu masih tanah dan kondisi tanahnya tuh rada lembab waktu itu. Lagi musim hujan kan, jadi jejaknya itu beneran kelihatan banget. Gak lama, bokap itu bikin bakaran ranting-ranting kayu dan sampah di sudut halaman. Karena antisipasi kalau ada hewan liar, pas itu dia bakalan takut ngelihat ada api. Nah, pas bokap lagi ngambil ranting sama sampah, tiba-tiba tuh aku ngeliat dari jauh, tapi jelas banget. Ada api besar banget di Gunung Salak, dan api itu pindah. Gerakannya cepet banget dari satu tempat ke tempat lainnya. Sampai aku tuh manggil bokap buat nyaksiin itu.
Tahun 2002 di tengah hutan di Pegunungan Salak, teknologi apa yang bisa bikin api geraknya cepat dari satu titik ke titik lainnya? Sebenarnya masih banyak kejadian di luar nalar selama aku tinggal di sana, yang mungkin kalau aku ceritain semuanya tuh bakalan panjang banget. Singkat cerita, sekitar 12 bulan aku tinggal di sana, bokap mutusin buat balik ke Tangerang Selatan. Karena selain kerjanya di Jakarta Barat, jadi jaraknya yang jauh banget kalau harus bolak-balik Jakarta Bogor tiap hari. Belum lagi kondisi jalan di sana waktu itu parah banget, udah kayak abis ketiban meteor. Kalau malam itu gak ada penerangan sama sekali, sepanjang jalan cuma hutan perkebunan karet dan rawan begal. Karena alasan itu, nenekku juga khawatir banget sama bokap, cucunya, dan nyokap. Jadi kita semua disuruh balik ke Tangsel. Sekitar pertengahan 2003, kami pindah ke Tangerang lagi dan segala kejadian aneh itu udah gak pernah kita alamin. Setelah aku pindah dari sana, beberapa kali lokasi lapangan bongko itu dijadiin tempat uji nyali dan salah satu acara TV pada waktu itu. Terlepas acara itu settingan atau enggak, aku udah pernah ngerasain pengalaman unik selama tinggal di sana. Meskipun sampai sekarang, aku tetap skeptis sama hal mistis. Sekian pengalaman pribadiku, kalau kalian punya cerita, kalian bisa kirim juga.